92,5 Maestro FM House with the Sound. Shalom Sobat Maestro dimanapun berada. Kita berjumpa kembali saat ini dan kita boleh bersama-sama kembali atas anugerah Tuhan. Saya Mitzi Anggriani boleh menemani Sobat Maestro dimanapun berada. Mari kita akan sama-sama kembali untuk sejenak kita duduk diam dan merenungkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita sekalian. Dan mari kita siapkan, ada 3 ayat yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu dari kitab Kejadian 50 ayat 20, lalu kemudian dilanjutkan dengan Roma 8 ayat 28 dan Filipi 3 ayat 14. Kejadian 50 ayat 20, Roma 8 ayat 28 dan Filipi 3 ayat 14. Mari sebelum kita membaca dan mendengarkan renungannya, kita bersama-sama minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh kembali diberi kerinduan, diberikan hati yang haus untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan lewat firman Tuhan pada saat ini. Mari Roh Kudus pimpin supaya kami bisa mengerti, memahami, merenungkan, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus Kristus, layakkan kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, kitab Kejadian 50 ayat 20 demikian bunyinya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi aku telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Filipi 3 ayat 14 dikatakan demikian. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sobat Maestro, kalau kita mendengarkan riwayat Yusuf di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam Kejadian 37-50 kalau bisa dibaca nanti, atau mungkin kita sudah paham dan kita sudah banyak mendengar, sering mendengar tentang cerita Yusuf dalam Alkitab ini, jelas bahwa hidup Yusuf syarat dengan pasang surut, dengan pahit dan manis, dengan naik dan turun dan susah serta senang. Yusuf mengalami hidup yang nyaman ketika masih di rumah ayahnya. Ada banyak hadiah dan perlakuan istimewa diterimanya. Belum lagi ditambah dengan mimpi-mimpi indah menjadi orang nomor 1 di antara orang-orang serumahnya. Dan kelebihan-kelebihan ini sekaligus menjadi sumber petaka bagi Yusuf, karena hal itu telah membuat saudara-saudaranya menjadi iri hati dan membencinya. Keinginan kuat untuk melenyapkannya terjadi ketika Yusuf diminta ayahnya menengok keadaan saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan domba. Mulailah Yusuf menjalani masa suramnya. Dia dibuang ke sumur supaya mati oleh saudara-saudaranya. Kemudian dia dijual kepada pedagang budak. Sehingga Yusuf bukan lagi orang nomor 1. Dia hanyalah seorang budak belian. Hidupnya drastis berubah. Segala kenyamanan, keistimewaan dan kasih berganti dengan kegetiran, kekerasan dan kesengsaraan. Dan pada saat-saat sedemikian, apakah Yusuf dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran? Tentu saja Sobat Maestro, dia takut. Dia takut karena tidak pernah menjalani hidup sedemikian rendahnya. Dan untuk pertama kali dan mungkin selamanya dia dipisahkan dari ayahnya yang dikasihinya. Dia dipisahkan dari rumahnya yang nyaman atau negerinya yang nyaman. Dia tidak mempunyai apa-apa lagi. Dia khawatir karena di depannya terbentang jalan yang gelap. Dia tidak pernah mengetahui kemana semuanya ini akan memimpin hidupnya. Syukur kondisi buruk itu ternyata tidak berlangsung selamanya. Di rumah Potifar, walaupun statusnya budak, dia kembali menjadi orang nomor 1 yang dipercaya. Meskipun hanya di antara para budak, dia dipercaya untuk mengelola seluruh harta milik Potifar. Hidup yang layak, yang lebih layak kembali dinikmatinya. Namun malang,
ceritanya tidak berakhir di situ. Yusuf sukses tapi tidak berlangsung lama. Keelokan parasnya serta kelembutan sikapnya menggiurkan istri Potifar. Istri Potifar tergila-gila dan tanpa pernah putus asa membujuk rayu Yusuf untuk tidur dengan dia. Penolakan Yusuf berakibat fatal. Dia difitnah sebagai pemerkosa, dia di PHK, dan akhirnya dia dipenjarakan. Masa kelam dan suram kembali digelutinya. Saat terpuruk seperti itu, apakah Yusuf dipenuhi rasa penyesalan, khawatir, dan marah? Apakah dia menyesal karena telah menolak istri Potifar yang mengakibatkannya kembali masuk ke dalam kesengsaraan hidup? Apakah dia khawatir karena tidak mengetahui bagaimana hidupnya kemudian? Apakah penjara akan menjadi tempat berakhirnya hidup dari Yusuf, menjadi terminal akhir menghabiskan sisa hidupnya? Makin tidak mungkinkah bagi dia bertemu dengan ayah yang dikasihinya? Mungkinkah Yusuf marah karena Tuhan yang kepadanya dan demi dia ia taat, ternyata diam saja membiarkannya menanggung cela dan derita, tidak melindungi dan membelanya? Tetapi Sobat Maestro, berjalan dengan waktu, penjara pada kenyataannya bukan juga pangkalan akhir daripada Yusuf. Yusuf kembali naik ke atas. Di penjara dia berkenalan dengan juru minuman dan juru roti raja, yang melalui salah satunya kemudian memperkenalkan Yusuf dengan Firaun. Pendek cerita, Yusuf akhirnya menjadi orang nomor 1 lagi di Mesir. Dia bertemu kembali dengan ayahnya. Sobat Maestro, rangkaian cerita ini berakhir dengan kematian Yakub yang berakibat takutnya saudara-saudara Yusuf terhadap pembalasan yang Yusuf akan lakukan kepada mereka. Dan saat itulah menjadi terang bagi kita bagaimana Yusuf memahami seluruh hidupnya dengan segala bentuk peristiwa yang memimpinnya. Dia merangkum pemahaman pengalaman hidupnya ke dalam satu pernyataan yang mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sobat Maestro, dalam segala kesesakan dan keterpurukan, perubahan drastis kehidupannya, Yusuf tidak menjadi khawatir, tidak marah, tidak menyesal atau takut. Mengapa demikian? Mari Sobat Maestro, kita mau renungkan, kita mau cermati apa dampak pengenalan Allah yang Yusuf miliki di dalam kehidupan nyatanya. Sobat Maestro, ketika seseorang mengalami musibah, ketika seseorang mengalami kegetiran hidup, ketika seseorang mengalami kenaasan atau kesialan hidup, ada 2 pola pikir Sobat Maestro. Pola pikir pertama yang berorientasi pada masa lampau. Bentuknya adalah kalau saja, ya, jadi bentuk perkataan kalau saja ini bentuk penyesalan, ya. Pola ini menghasilkan duka, menghasilkan penyesalan, menghasilkan rasa bersalah, menghasilkan kejengkelan yang tidak ada akhirnya. Kalau saja itu yang seringkali kalau sesuatu terjadi dalam hidup kita, sesuatu yang kita sesalkan, rasa bersalah, kejengkelan yang tidak ada akhirnya karena kita mengucapkan kalau saja. Ada pola lain, pola yang kedua, yaitu ketika kita berorientasi pada masa depan. Bentuknya bagaimana ya nanti kalau, bagaimana ya nanti kalau. Pola ini menghasilkan kecemasan, kekhawatiran, takut, putus asa yang tidak ada habis-habisnya. Oleh sebab itu marilah kita mau merenungkan dan belajar lebih teliti dari kedua pola pikir yang salah tadi. Pola pikir yang berorientasi pada masa lalu atau pada masa lampau dan orientasi pada masa depan. Mari Sobat Maestro, kita akan satu-satu membahasnya. Ada satu contoh, ada seorang wanita dilecehkan di dalam taksi. Tahukah Sobat Maestro bagaimana si korban berpikir? Kalau saja saya tidak naik taksi itu. Kalau saja saya memeriksa dulu dengan teliti sebelum naik taksi. Kalau saja saya mengajak teman dan tidak sendirian. Kalau saja saya dengar kata mama yang menyuruh saya untuk tidak pergi. Maka pastilah saya tidak mengalami pelecehan ini. Sobat Maestro, ini satu contoh. Pikiran seperti ini berharap bisa mengulangi lagi dari semula
sebelum kecelakaan terjadi. Sebuah pengharapan yang mustahil karena sudah terjadi. Dan akibatnya pola pikir seperti ini hanya melahirkan rasa bersalah, guilty feeling. Rasa bersalah yang besar, rasa menyesal, rasa duka yang mendalam. Makin dipikir, akan makin mendalam kesusahannya dan penyesalannya. Lalu kita pikir juga ada pola berpikir yang kedua, yaitu berorientasi pada masa depan. Sobat Maestro, bentuknya bagaimana? Bagaimana kalau? Bagaimana nanti kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Ya Sobat Maestro. Itu contoh berpikir tentang masa depan dengan pola berpikir bagaimana kalau. Misalnya contohnya, ada seorang ibu hamil berpikir, bagaimana ya kalau nanti anakku lahir cacat? Bagaimana ya kalau nanti anakku lahir ayahnya berselingkuh? Bagaimana ya seorang pasien setelah dirawat 1 bulan belum juga melihat tanda-tanda perbaikan, dia mulai berpikir, bagaimana ya kalau nanti aku meninggal sementara anak-anakku masih kecil-kecil? Sobat Maestro, ini pola pikir seperti ini hanya menghasilkan kekhawatiran, menghasilkan kecemasan, karena kita mereka-rekakan yang akan terjadi seolah-olah sudah terjadi. Ini pola pikir yang berorientasi ke masa depan. Sobat Maestro, ketika Yesus mengajak para murid menyeberangi Danau Galilea, mendadak mereka ditimbus badai yang dahsyat. Murid-murid berteriak, "Tuhan, kami binasa." Benarkah Sobat Maestro? Apa yang terjadi sesungguhnya? Memang benar ada ombak besar yang tinggi segunung. Benar juga perahu penuh dengan air. Tetapi apakah mereka binasa? Tidak, Sobat Maestro. Kalau begitu kenyataannya bagaimana mungkin mereka bisa berteriak, kalau kami binasa, Tuhan kami binasa. Sobat Maestro, jadi sebenarnya apa yang murid-murid takuti, sesungguhnya yang terjadi adalah tafsiran dari murid-murid itu sendiri terhadap gejala alam saat itu. Ombaknya besar, perahunya dipenuhi air, baju mereka mungkin basah kuyup, dan seterusnya dan seterusnya. Sebagai kepastian akan membawa kebinasaan kepada mereka, itu yang dibayangkan dan ditafsirkan oleh murid-muridnya. Bayangan-bayangan menakutkan itu adalah hasil dari pola pikir bagaimana kalau. Bagaimana kalau nanti? Bagaimana nanti kalau seperti ini? Bagaimana kalau kita tenggelam? Pasti kita mati. Bagaimana kalau saya mati? Siapa yang akan merawat anak-anak dan istri? Jelas. Pemikiran seperti ini takut terhadap realitas. Kenyataannya yaitu badai sebetulnya, bukan binasa. Kenyataan yang sedang dihadapi adalah badai. Tetapi terhadap akibat-akibat yang mengerikan, hasil pikir murid-murid itu lebih jauh lagi. Maka mereka berteriak, Tuhan, aku binasa atau kami binasa. Seharusnya mereka berteriak, Tuhan ada badai. Tuhan, perahu ini penuh air. Tetapi yang mereka teriakkan, Tuhan kami binasa. Mengapa demikian Sobat Maestro? Ini adalah sebuah kekhawatiran masa depan yang tidak nyata. Yang hanya berada dalam imajinasi para murid pada waktu itu. Dan pikiran-pikiran inilah yang menakut-nakuti mereka. Dan bukan kenyataan badai itu sendiri. Sobat Maestro, suatu ketika ada seorang ibu yang linu-linu tangannya, pergi pertama kali dia ke ahli akupunktur untuk mendapatkan pengobatan. Lalu si bapak yang mengakupunktur itu, ya kita sebut saja tabib ya, tabib akupunktur itu bertanya, apakah sebelumnya ibu ini pernah diterapi akupunktur? Lalu si ibu menjawab, belum pernah. Oke, kata si bapak ini. Saya akan pelan-pelan saja ya, jadi jangan takut, tidak akan sakit. Begitu kata si sang tabib menghibur. Ketika pengobatan dimulai, sepiring jarum diletakkan di meja. Ada yang kecil, ada yang pendek, ada yang sangat panjang. Lalu si ibu melihatnya dan bergidik mengerikan. Lalu saat penusukan, tangan si ibu dipegang oleh si tabib itu dan dia mulai memejamkan matanya karena merasa ngeri. Lalu si tabib ini mulai menggosokkan kapas beralkohol, digosok ke tangannya si ibu.
Si ibu pun mulai menjerit, aduh sakit, aduh sakit. Si tabib ini menjadi heran, kenapa si ibu kesakitan? Jarum di tangannya saja belum ditusukkan. Rupanya ketika matanya dipejamkan, si ibu ini membayangkan bagaimana sakitnya ketika jarum akupunktur itu dihujamkan ke tangannya. Dan dia merasa takut terhadap bayangan rekaannya sendiri. Sobat Maestro, lucu memang. Tapi itulah yang seringkali kita lakukan juga. Seperti Yusuf. Sobat Maestro, Yusuf kalau berpikir takut di masa depannya, pasti dia tidak akan maju terus. Pasti dia akan putus asa. Yusuf tentu bisa saja terperangkap kepada pola pikir kalau saja atau bagaimana nanti terjadinya. Bagaimana kalau nanti terjadi seperti atau seperti ini. Sobat Maestro, tapi kenyataannya Yusuf menolak berpikir seperti yang tadi saya katakan, kalau saja atau bagaimana kalau. Dalam jawabannya kepada kakak-kakaknya, dia berkata, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Sobat Maestro, Yusuf menunjukkan bahwa Allah yang dikenalnya adalah Allah yang hadir, Allah yang berkuasa atas peristiwa-peristiwa yang menimpa masa lalunya. Tidak ada yang terjadi tanpa sepengetahuan, tanpa penyertaan, tanpa serta karyanya Allah di dalam hidupnya Yusuf. Allah mereka-rekakan yang baik dengan memakai bahan-bahan pahit tersebut untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup Yusuf. Sobat Maestro, pemahaman bahwa Tuhan adalah Tuhan atas masa lalu dan masa depannya membuat Yusuf tidak membiarkan dirinya diikat oleh kepahitan masa lalu dan ditakut-takuti oleh masa depannya. Bagi Yusuf, mengingat masa lalu adalah mengamati kesetiaan Tuhan. Ketika aku dijual, engkau menyertai. Ketika aku difitnah, engkau menyertai dan memelihara. Begitu juga ketika aku dipenjara, penyertaanmu Tuhan menguatkanku. Yusuf tidak mengorek-ngorek dosa. Yusuf tidak mengorek-ngorek luka dan kesedihan serta kesalahan diri atau kesalahan orang lain. Semua hal yang masa lalu dihadapinya harus diperhadapkan dengan anugerah Tuhan dan diserahkan untuk kembali menjadi bahan baku di tangan Tuhan. Masa lalu dengan segala kepahitannya adalah ladang Tuhan bekerja membentuk dan membawanya kepada kegenapan rencana Tuhan yang sempurna. Yusuf juga menolak diikat kekhawatiran masa depan. Masa depan adalah milik Tuhan yang akan dimasukinya dengan rahmat Tuhan. Maka Yusuf memusatkan hidupnya pada tempat dan waktunya yang sekarang dihadapi dalam penyertaan Tuhan untuk berbuah bagi Tuhan. Sobat Maestro, falsafah hidup seperti ini kelihatan dalam nama-nama yang Yusuf berikan kepada anak-anaknya. Dalam kitab Kejadian 41 ayat 51 saja dicatat, Yusuf memberikan kepada anak pertamanya yaitu Manasye, yang artinya orang yang membuatku lupa. Lalu dia menunjukkan bahwa Yusuf tidak mau diikat oleh masa lalunya. Lalu anaknya yang kedua diberi namanya Efraim, artinya berbuah. Ini menunjukkan tekad Yusuf di dalam penyertaan Tuhan. Dan tidak heran saat masih di rumahnya sendiri Yusuf menjadi anak nomor 1. Di rumah Potifar sebagai budak pun dia jadi nomor 1 karena dipercaya. Budak yang paling dipercaya. Dan ketika di penjara dia juga menjadi tahanan yang terpercaya. Akhirnya di istana Firaun dia juga yang terbaik dari semua bawahan Firaun. Sobat Maestro, Alkitab melalui kisah ini memberikan kebenaran penting bagi kita untuk menghadapi tantangan dalam hidup setiap hari. Dalam kesulitan, mudah sekali kita menengok ke belakang dan menjadi menyesal atau merasa bersalah atau seringkali berduka berkelamaan. Masa lalu sudah berlalu. Tidak dapat diapa-apakan Sobat Maestro. Tidak dapat dibatalkan. Tidak dapat diulang. Tidak dapat diperbaiki atau diubah atau dihapus. Tidak Sobat Maestro. Maka biarkanlah kita membiarkan diri kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sobat Maestro. Membiarkan diri terus dalam belenggu pikiran kalau saja
maka akan mengikat kita dengan kepahitan masa lampau dan melaluinya dengan tidak ada apapun yang bisa kita kerjakan. Kemudian kita juga mudah sekali melihat ke depan dengan kekhawatiran, kecemasan dan penuh ketakutan karena masa depan begitu gelap, penuh misteri bagi kita. Yang satu menohok kita dari belakang, yang lain menghujam kita dari depan. Maka Sobat Maestro, terjepitlah kita dengan berbagai kebuntuan hidup. Rasanya hidup ini jadi berat karena tergencet beban yang sangat berat, yaitu masa lalu yang harus dilewati dengan penyesalan dan masa depan yang harus dihadapi dengan kekhawatiran. Hidup menjadi mandek dan itu akan merebut sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan hari ini kepada kita. Kita tidak dapat melihat kemahahadiran Allah di dalam totalitas hidup kita kalau kita tergencet hidupnya dengan masa lalu dan kekhawatiran masa depan. Maka itu akan menggelapkan mata kita terhadap karya dan penyertaan Tuhan pada masa lalu dan pada masa depan kita. Sobat Maestro, kita akan buta terhadap rahmat anugerah Tuhan serta kasih setia Tuhan yang baru untuk kita hari ini. Itu akan menggembosi kita dari kekuatan kita menjalani hidup kita hari ini. Alih-alih mencari dan mengurusi apa yang Tuhan serahkan kepada kita hari ini, kita akan membiarkan diri kita mati dicekik dari belakang oleh frustrasi, kemarahan, penyesalan, dan kita juga akan dicekik hari depan kita dengan kekhawatiran. Sobat Maestro, kita pun maka menjadi orang yang gagal berbuah bagi Tuhan. Persis seperti orang Israel yang menghadapi laut di depan dan dijepit di belakang oleh laskar Firaun. Mereka tidak bisa melihat Tuhan yang menyertainya saat itu. Oleh sebab itu Sobat Maestro, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Saat kesusahan terjadi, kalau kita melihat ke belakang maka duka. Kalau kita melihat ke depan maka cemas. Oleh sebab itu mari kita mau lihat ke atas saja, yaitu iman dan pengharapan. Kita mau lihat kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Sebagai orang percaya kita mengetahui bahwa Allah Yusuf adalah juga Allah kita. Bagaimana dia bekerja dalam hidup Yusuf, begitu juga dia berkarya atas hidup kita. Rasul Paulus menegaskan dalam Roma 8 ayat 28, maka seharusnya yang itu menjadi dampak serupa bagi Yusuf menjalani hidupnya terjadi juga dalam kehidupan kita. Biarlah kita berkata kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sobat Maestro, dimanapun kita ditempatkan, bagaimanapun kondisi kita di masa lalu atau di masa sekarang dan di masa akan datang, adalah ladang kerja bagi Tuhan untuk menyempurnakan rencananya bagi kehidupan pribadi kita masing-masing. Yang kedua, ya Sobat Maestro, selain kita beriman dan berpengharapan fokus kepada Tuhan, maka uruslah apa yang hari ini Tuhan percayakan kepada kita. Sobat Maestro, pada waktu kesusahan terjadi, tanyalah apa sebetulnya yang Tuhan kehendaki bagi kita saat ini. Kita memang bisa belajar dari masa lalu, tapi bukan tinggal di situ dan mengurusi masa lalu sebagai hal di belakang kita yang atasnya kita tidak ada sesuatu pun yang kita dapat ubah. Demikian juga dengan masa yang akan datang, masa di mana di depan kita juga kita tidak tahu, kita tidak dapat berbuat apa-apa dari sekarang. Yang ada adalah kekhawatiran kalau kita memikirkan masa depan. Oleh sebab itu, yang ada saja, yaitu saat ini Sobat Maestro. Hari esok tidak kita ketahui. Kita hanya dapat mengisi hari ini sebaik-baiknya. Sobat Maestro, supaya kita dapat melihat ke atas, yaitu beriman dan berpengharapan, dan mengurus apa yang hari ini Tuhan percayakan. Mari Sobat Maestro, kita mau bersama-sama untuk terus menapaki hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Filipi 3 ayat 14 berkata dan mengajak kita, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
Melupakan yang di belakang dikatakan. Artinya sebuah tindakan sengaja dan bukan satu kali. Bukan hanya satu kali saja. Melainkan terus menerus sebagai kebiasaan. Masa lalu memang selalu mau menarik kita mundur ke belakang dan mengikat kita ke belakang. Pikiran tidak mungkin dihapus, Sobat Maestro. Tetapi hadapi itu dengan anugerah dan panggilan Tuhan. Lalu kita berlari kepada tujuan, artinya berlari dengan konsentrasi pada panggilan Tuhan. Dengan tidak membawa beban-beban masa lalu yang panjang dan berat, yang menjadi penghalang membebani berat sehingga mengurangi kecepatan hidup kita untuk berlari. Sekarang kembali kita kepada masing-masing, kepada setiap pribadi Sobat Maestro. Buatlah daftar hal buruk dalam hidup kita di masa lalu. 5 menit mungkin, 1 bulan yang lalu atau 30-60 tahun yang lalu. Daftarkan juga semua kekhawatiran kita di masa depan. Apakah itu yang 5 menit, 1 bulan atau 30-60 tahun yang akan datang? Hadapkan itu dengan kehadiran dan anugerah Tuhan. Kemudian jalani menurut panggilan Tuhan. Maka setiap hari dalam segala pengalaman hidup kita mendapatkan sebuah kesempatan untuk menerima tantangan iman untuk mengakui Tuhan sebagai Tuhan atas masa lalu, atas masa sekarang, dan atas masa depan kita. Dia bekerja di dalam segala sesuatu untuk menyempurnakan kehidupan kita. Sobat Maestro, biarlah kiranya kasih setia Tuhan menjadi penghiburan kita. Sesuai dengan janji yang diucapkan lewat firman Tuhan, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Dan biarlah kita selalu berpengharapan kepada Tuhan. Iman kita berpengharapan kepada firman-Nya. Dan kita hanya mengurusi hari ini saja yang harus kita hadapi. Kita tidak akan sanggup untuk terus-menerus ada di masa lampau atau masa lalu yang membebani hidup kita dengan penyesalan. Atau kita juga tidak akan pernah bisa untuk menghidupi masa depan yang penuh misteri yang akan membuat kita khawatir. Tapi mari simpel saja, hidupilah hari ini dengan urusan hari ini, dengan iman dan pengharapan bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami tahu bersama dengan Tuhan hidup kami akan tenang. Bersama dengan Tuhan kami akan mampu melihat masa lampau atau masa depan dengan anugerah Tuhan. Bukan dengan kepahitan dan penyesalan serta kekhawatiran. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang memegang hidup kami. Tuhan yang menolong kami untuk menjalani kehidupan hari ini bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan dan biarlah kita boleh menapaki hari-hari bersama dengan Tuhan saja. Hidupilah hari ini dan nikmatilah hari ini, bukan menyesali hari kemarin atau mengkhawatirkan hari depan. Terpujilah nama Tuhan. Baiklah Sobat Maestro, saya Missy Anggriani akan segera undur diri. Tuhan menolong kita untuk menapaki hari-hari di depan kita. Shalom, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita sekalian.